Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Seorang prajurit TNI Angkatan Laut menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang di Terminal Arjosari, Kota Malang. Uangnya. Bro. Dari video rekaman yang beredar, tampak seorang pria yang memakai jaket dan tas ransel mengalami luka di kepala akibat pengeroyokan sejumlah orang yang diduga adalah juru panggil penumpang terminal. Peristiwa terjadi pada Kamis malam. Uangnya. Bro. Kepala Terminal Arjosari, Mega Perwira, membenarkan kejadian pengeroyokan. Ia menyebut korban sempat terlibat cekcok dengan pelaku hingga terjadi pengeroyokan. Kasus pengeroyokan ditangani Polresta Malang Kota dan Polisi Militer Angkatan Laut. Uangnya. Bro. Kejadiannya berlangsung cepat. Terus si korban ini dikeroyok lah. Intinya dikeroyok oleh kurang lebih 5-6 orang gitu. Ini info sementara ya, 5-6 orang. Terus setelah dikeroyok, beberapa kru bis yang lain berusaha untuk melerai, tapi nggak bisa karena pelaku ini lumayan beringas lah bahasanya gitu ya. Dan benar memang korban adalah anggota aktif TNI. Apakah pelaku pengeroyokan anggota TNI AL sudah ditangkap? Dan apa alasan yang mendasari terjadinya pengeroyokan? Kita tanyakan ke Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI, Tunggul. Pak Tunggul, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Pak Tunggul, kami mau update dulu kondisi untuk korban sekarang bagaimana, Pak? Sekarang ini yang bisa kami sampaikan, korban masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Mbak. Oke, perawatan apa yang dijalani, kemudian luka-luka yang juga masih dirawat intensif itu apa saja, Pak? Kalau untuk jenis lukanya ini masih dalam proses penanganan, sehingga saat ini kami belum bisa menyampaikan di sini, Mbak. Oke, Pak, tapi apa yang sebenarnya terjadi sampai ada pengeroyokan? Sesuai dengan berita yang kami terima, yang bersangkutan ini bertugas di Lantamal 5 Surabaya. Sementara rumahnya ada di Malang. Namanya adalah Letnan 2 Abdul Yamin. Kemudian dalam perjalanannya selesai melaksanakan dinas di Surabaya, yaitu pada Kamis malam, tanggal 26 Juni, sekitar pukul 18.30 gitu, Mbak ya. Setelah perjalanan dari Surabaya menuju ke Malang, beristirahat di Terminal Arjosari. Kemudian terjadilah peristiwa pengeroyokan tersebut gitu, Mbak. Apa yang jadi pemicu cekcoknya, Pak, sampai ada pengeroyokan sebenarnya? Baik, Mbak. Untuk pemicunya maupun latar belakang yang mendasarinya masih dilaksanakan proses pemeriksaan pendalaman yang dilaksanakan oleh Denpomal Malang yang berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polresta Malang Kota, Mbak. Artinya dipastikan ketika pengeroyokan sebenarnya korban tidak sedang bertugas ya, Pak? Tidak, Mbak, karena ini di luar jam kerja, yang bersangkutan akan pulang dari tempat tugasnya menuju ke kediaman yang ada di Malang. Pak, informasinya kan 3 pelaku sudah ditangkap, tapi kalau dari video, dari pernyataan lain, untuk yang pelaku pengeroyokan ada 5-6 orang. Untuk yang lainnya apakah sudah ada update pengejaran, Pak? Iya, Mbak. Sementara ini masih dalam pendalaman untuk kepentingan pemeriksaan. Sementara kami belum bisa menyampaikan di sini. Pak, ada informasi juga bahwa cekcok ini juga salah satunya dilatar belakangi karena ada rebutan penumpang ketika di terminal. Itu informasi sudah bisa dikonfirmasi, Pak? Sampai dengan sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan, Mbak, yang melibatkan tadi 2 institusi, yaitu Denpomal maupun Polresta. Sehingga ini masih dalam proses pendalaman gitu, Mbak. Artinya ini juga kasusnya ditangani Pomal dan polisi beriringan atau nantinya ketika semua pelaku sudah ditangkap akan ditangani salah satu, Pak?
Baik, Mbak. Jadi dikarenakan ini melibatkan masyarakat sipil, tentu saja kewenangannya ada di kepolisian. Demikian juga karena melibatkan personel aktif kita, juga penanganannya dilaksanakan oleh Komam. Jadi bekerja sama. Oke. Laksamana Pertama TNI, Pak Tunggul, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu, Pak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi akhir pekan. Jakarta Fair masih ramai, terlebih di musim liburan sekolah. Pengunjung terjebak macet mulai di pintu masuk. Diperpanjang kawasan Malioboro terus dibanjiri wisatawan. Polisi mengurangi kemacetan dengan membagi akses masuk ke Jalan Malioboro menjadi 2 pintu.